Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirayakan tiap tanggal 1 Juni mengingatkan kita pada kiprah Soekarno atau Bung Karno. Bagi warga Bali, Bung Karno tidak hanya dikenal sebagai penggali Pancasila, tetapi juga dikenal sebagai pecinta seni budaya dan seniman Bali. Sejarah mencatat istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati sebagai hari libur nasional setiap tahunnya. Bahkan Pemprov Bali kini menetapkan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Sejumlah koleksi foto, buku, dan isi pidato Bung Karno banyak dijumpai di Museum Bung Karno milik Yayasan Kepustakaan Bung Karno YKBK di Renon, termasuk koleksi foto dokumentasi Soekarno di Sangra Krama Bali di Buleleng. Dipersembahkan otonan hingga mengunjungi dan menonton seni budaya Bali di Istana Tapak Siring saat menjamu tamu negara. Seniman lukis yang juga pecinta Bung Karno, Made Ardiko di Museum Agung Pancasila, Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan Bung Karno secara harfiah tak menyebut dirinya sebagai pelahir Pancasila, namun sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai ini diambil dari kearifan lokal kita di Indonesia. BPUPKI dan rapat dipimpin Bung Karno. Seniman asal Balai Agung Singaraja, tempat Ibunda Soekarno almarhum Nyaman Rai Serimban dilahirkan, menambahkan sosok Bung Karno adalah penyayang dan pecinta seni budaya Bali termasuk senimannya. Sebanyak 1945 koleksi foto, lukisan hingga buku Bung Karno kini disimpan di 3 museum di Bali, yakni Museum Agung Bung Karno, Museum Agung Pancasila, dan Museum Agung Proklamasi. Kini siap diresmikan Museum Kepresidenan. Yang saya tahu Bung Karno memang sangat menghargai para seniman, mengagumi, karena beliau juga pernah waktu dalam pengasingan melukis beberapa figur dan juga sangat mengagumi seniman-seniman Bali yang berkarya terus secara alami. Kemudian dengan lahirnya Pancasila sebagai pelopor pelahir istilah Pancasila, Pak? Bung Karno tidak mengatakan bahwa dia itu ciptaan dirinya, tapi beliau menggali dari ini akar budaya yang paling dalam tentang Pancasila. Karena Pancasila sudah dianggap kepribadian bangsa Indonesia yang tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia dan digali oleh Bung Karno sendiri. Seniman asal Sukawati Gianyar yang juga dosen isi Bali, Kadek Suwartayo, juga mengungkapkan sebuah garapan seni bertajuk Sirno Ilang Kertaning Bali yang disajikan seniman asal desa Sukawati 26 September 2015 pernah ditampilkan di Istana Negara, mengisahkan bagaimana Bung Karno membanggakan kesenian Bali kepada masyarakat dunia. Bung Karno menjadikan Istana Tapak Siring sebagai arena yang intim bagi para seniman, di mana para seniman terbaik Bali mendapat perhatian istimewa dari Bung Karno. Bung Karno dengan penuh kebanggaan menyuguhkan tari-tarian Bali seperti tari Janger, Legong Kraton, tari-tarian Kebiar kepada tamu-tamu terhormatnya. Pada 1950, Bung Karno terkagum-kagum dengan sebuah tari tanpa nama, ciptaan I Gede Manik. Bung Karno memberikan nama tari dahsyat ciptaan Pak Gede Manik dengan nama Tari Tarunajaya. Bung Karno melihat tari ini penuh dinamis dan lugas. Ada gelora generasi muda yang pantang menyerah berjuang memajukan bangsanya. Oleh karena itu tari ini akan diberi nama Tarunajaya, ujar Bung Karno saat itu. Itulah salah satu kesan menarik di antara 1000 kesan lain Bung Karno di Bali. Kadek Suwartayo mengungkapkan sosok ini sangat sayang pada seni budaya Bali dan para senimannya. Bung Karno memandang kesenian Bali bukan sekedar hiburan, melainkan instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan identitas Indonesia di panggung dunia. Saat menyambut Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev
di Istana Tapak Siring, ia memberi masukan agar tari Cak tampil lebih megah, tertata, dan representatif sebagai wajah bangsa. Gagasannya kemudian melahirkan pementasan Cak dengan ratusan hingga 1.500 penari wanita pada perayaan kemerdekaan dan pembukaan Ganepo tahun 1962. Melalui spektakel budaya tersebut, Bung Karno menunjukkan kekuatan soft power Indonesia. Seni menjadi bahasa persahabatan antar bangsa, sarana membangun citra nasional, sekaligus penegasan bahwa Indonesia kaya akan peradaban, kreativitas, dan keindahan budaya di mata dunia. Pada suatu hari di tahun 1950, Bung Karno terkagum-kagum dengan sebuah tari ciptaan baru. Kepada I Gede Manik, sang pencipta tari itu, Bung Karno berkenan memberikan nama Tari Taruna Jaya karena, kata Bung Karno, estetika geraknya yang penuh semangat dan dinamis mencerminkan gelora generasi muda yang pantang menyerah berjuang memajukan bangsanya. Istana Tapak Siring menjadi arena yang intim bagi para seniman, di mana para seniman terbaik Bali mendapatkan perhatian istimewa dari Bung Karno. Bung Karno dengan penuh kebanggaan menyuguhkan tarian-tarian Bali seperti Janger, Legong Kraton, tarian-tarian Kebiar kepada tamu-tamu kehormatannya. Kadek Suwartayo menambahkan sebagai pemimpin bangsa, Bung Karno juga menunjukkan ketertarikan pada kesenian Bali berwajah kerakyatan. Soekarno begitu gandrung dengan tari Janger. Janger sebagai ungkapan seni juga sering diusung Bung Karno ke Istana Tapak Siring sebagai pentas terhormat bagi tamu-tamu negara. Bung Karno tidak hanya sebatas membanggakan kesenian Bali kepada tamu-tamunya, namun juga terlibat memberikan saran dan kritik kepada pelakunya, seperti membentuk 150 penari Cak wanita pada tahun 1958 kepada seniman Cak Bono, Inengah Mudaryo, I Gusti Putu Wates, dan Niwayan Manis ke Jakarta. Bung Karno juga memamerkan keindahan kesenian Bali, yaitu tari pendet yang dibawakan oleh 1.000 orang garis-garis Bali. Swece Bali TV.